Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak lu ngerasain udah pengen banget ke psikolog, rasanya lu pengen banget curhat, dapat bantuan, tapi lu bingung gitu kalau ke psikolog mahal, terus juga perlu ngeluangin waktu lagi, antara cuti, potong gaji, tambah pusing gitu. Solusinya adalah psikolog online, konseling secara online. Nah, gue di video kali ini gue pengen bagiin pengalaman gue gimana hasil dari konseling secara online. Gue mulai dari latar belakang kenapa akhirnya gue nyoba layanan konseling psikolog secara online. Yang pertama masalahnya adalah gue kan pengen di saat gue lagi ngedown banget, depres banget, frustasi banget, gue butuh pertolongan segera gitu. Nah kalau misalnya kita ke psikolog offline, kita harus buat janji dulu, datang lagi ke tempatnya, di jalan lagi mending enak, macet, stres lagi. Nah di psikolog online ini lu bisa kapan aja hubungin gitu. Nanti di platformnya itu lu ketemu beberapa psikolog yang online yang ready siap jawab saat itu juga. Kebutuhan gue waktu itu adalah mencari layanan psikolog yang tepat, cepat, dan efisien dan juga murah. Ada beberapa layanan konsul psikolog secara online di aplikasi Play Store teman-teman. Salah satu ada Relief, ada Dengerin, ada bicarakan.id, dan ada banyak banget platform lain gitu. Cari harga yang paling terjangkau, cari psikolog yang berpengalaman, cari juga yang available time-nya itu sesuai dengan jam teman-teman. Jadi kenapa psikolog online? Karena waktunya fleksibel, bisa kita hubungi segera, dan juga biayanya terjangkau gitu. Bisa mulai dari 75.000, 250.000. Bahkan untuk psikolog yang profesional dengan jam terbang tinggi, itu mungkin nggak sampai jutaan gitu teman. Jadi benar-benar sangat terjangkau. Dan teman-teman bisa ngelakuin di rumah, di toilet, terus lu bisa dimanapun gitu, di saat lu nyaman, bisa di tempat yang lu nangis gak ketahuan, itu bebas gitu. Jadi se-fleksibel itu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya lu cukup download di Play Store layanan platform psikolog online. Betul bisa pilih sesuai dengan preferensi lu. Lu bisa coba di 3 platform tadi gue sebutin atau di platform lainnya. Kita tambah di endorse ya. Yang kedua lu daftar, bisa pakai Google, daftar akun atau nomor telepon bahkan. Cara pendaftaran juga gampang. Di situ lu bisa langsung cari psikolognya. Lu bisa tahu nanti di situ ada rating-ratingnya, ada pengalamannya, lulusan mana. Itu bisa lu cari sendiri. Terus abis itu udah lu klik. Biasanya tuh ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada lewat chat, call, atau telepon gitu. Nah, durasinya itu biasanya sejam. Jadi kalau misalnya lu udah, jadi ntar lu klik si psikolognya, bayar, terus lu chat, nanti psikolognya bales, habis itu chatting dah udah, ditanya tuh masalah lu gimana, terus nanti dibalas terus, itu durasinya biasa sejam, rata-rata sejam ya temen, baik chat, telepon maupun video call. Nah setelah itu selesai, nanti akan terhenti otomatis. Tapi biasanya 5 menit atau 10 menit sebelum sesi berakhir, dia ngasih tahu gitu, ada lagi nggak yang mau diomongin, ada apa lagi nggak. Nanti kalau misalnya emang perlu layanannya offline, dia akan ngerekomendasiin lu harus kemana gitu. Karena ada beberapa keterbatasan juga sih emang di online yang nggak bisa diselesaikan secara online atau butuh feeling ketemu langsung. Itu nanti akan direkomendasikan oleh psikolog. Nah sekarang gue pengen ngomongin keuntungannya. Keuntungannya yang pertama pasti fleksibel. Lo bisa dari mana aja tanpa harus keluar biaya akomodasi lagi, biaya transport lagi, biaya Gojek lagi, atau Grab. Lo nggak akan keluar biaya transport lagi. Lo nggak perlu ribet appointment atau janjian waktunya. Lo nggak perlu ribet memastikan jadwal psikolog ada. Lo nggak perlu izin dan lain-lain. Fleksibel. Yang kedua itu biayanya itu terjangkau. Rata-rata psikolog yang online di platform itu cukup terjangkau ya. Kayak misalnya dari 75.000, 100.000, tergantung nanti sesinya gitu. Ada juga yang gue pernah punya pengalaman di salah satu platform, bisa lanjut gitu karena mahal atau waktu terbatas, lu bisa lanjut langsung di bypass sama psikolognya, nanti lu bisa WA dan konseling secara Zoom tatap muka gitu. Emang ada diminta sama psikolognya butuh feel secara langsung tatap muka gitu. Untuk introvert kayak kita, psikolog online ini akan lebih nyaman karena lu bisa dari mana aja, bisa dari rumah, di tempat yang gak banyak orang denger cerita lu, menguntungkan banget buat kita yang introvert. Sekarang gue akan bahas kekurangannya berdasarkan pengalaman gue yang gue ingat saat ini ya. Nanti kalau misalnya kurang mungkin gue akan taruh di deskripsi atau kolom komentar. Yang pertama ada durasi singkat banget. Jadi walaupun kayak durasi normalnya kita akan ke offline, tapi durasi online itu sangat-sangat berbeda kecuali lu video call. Video call juga nanti ada masalahnya sendiri. Jadi kan misalnya gue ambil contoh chat itu kita butuh waktu untuk ngetik, butuh waktu untuk nunggu balasan, tambah lagi sinyal. Itu akan memangkas banget waktu yang harusnya kita bisa optimalin gitu kalau ketemu langsung atau telepon atau video chat. Nah, yang kedua adalah kadang psikolog ini membaca ekspresi kita sebagai konseli gitu, orang yang melakukan konseling. Kalau misalnya chat atau telepon yang gak tatap muka, mungkin aja diagnosanya itu bisa nggak optimal atau pendalaman ke masalahnya itu jadi kurang gitu, kecuali video call lagi-lagi. Tapi video call kan kekurangannya adalah video call itu mahal, durasinya singkat, itu juga jadi kendala gitu. Tapi kalau misalnya lu punya biaya yang lebih ya oke-oke aja, it's fine gitu. Kalau misalnya lu punya duit, good for you gitu, lu pakai aja yang video call. Nah terus yang ketiga adalah koneksi internet teman. Online itu kan erat banget sama IoT, Internet of Things, semua pakai internet. Kalau misalnya lu ada di daerah yang jaringannya kurang stabil, lu akan buang-buang duit doang. Misalnya lu nggak selesai, lu bisa tambah kesel gitu, lu cerita kepotong,
ngomong, terus juga interaksi lu terbatas. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangan dari online yang jadi pertimbangan gitu. Tapi menurut gua, kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari yang nggak urgent banget dan untuk testing mendingan online ya. Nah, dari online kalau misalnya lu emang cocok dengan psikolognya, gaya komunikasinya, cara penyampaiannya, baru lu lanjut ke offline gitu. Jadi menurut gua jangan offline langsung karena banyak banget resikonya. Apalagi lu ambil BPJS gitu offline-nya di puskesmas atau rumah sakit. Pelayanannya masih parah banget sih menurut gua. Banget. Itu stigma-stigma yang orang bilang tentang pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit daerah itu masih gue alamin, masih ketus, masih nggak ngenakin ngomongnya, masih judgmental. Gue nggak tahu mereka punya masalah apa ya, padahal mereka bekerja untuk membantu orang gitu. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, jadi itu pengalaman gue konseling dengan psikolog secara online teman-teman. Jadi menurut gue itu sangat worth it banget, lu bisa dapatkan jasa konseling dimanapun, kapanpun, oleh siapapun psikolognya lu bisa pilih. Dan kalau misalnya lu punya pengalaman yang sama dengan gue, boleh sharing di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, like, dan subscribe. Mungkin dari gue cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.